Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah kewirausahaan akan memaparkan materi mengenai analisis bisnis dan studi kelayakan usaha. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya yang berjumlah 3 orang. Yang pertama yaitu Mu'alun Anugrah Pratama, kedua Fahira Adaliawana Fesyahan, dan ketiga diri saya sendiri yaitu Putri Nuristikama sebagai moderator. Adapun materi yang akan dipaparkan oleh anggota kelompok saya yaitu 1. Pentingnya studi kelayakan usaha, 2. Tahapan proses kelayakan usaha, 3. Analisis aspek usaha, dan yang terakhir yaitu kriteria investasi usaha. Berikut pemaparan materinya. Pentingnya studi kelayakan usaha. Studi kelayakan usaha atau bisnis atau biasa disebut Business Feasibility Study atau analisis proyek bisnis adalah suatu penelitian tentang layak tidaknya suatu bisnis dilakukan dan menguntungkan secara terus-menerus. Secara umum, ada 2 studi atau analisis yang dapat digunakan untuk mengetahui layak tidaknya suatu bisnis dilaksanakan atau dikembangkan, yaitu studi kelayakan usaha atau Business Feasibility Study of Business. Yang kedua, analisis SWOT, stress kekuatan, weakness kelemahan, opportunity peluang, dan threat ancaman. Berikutnya hasil kelayakan bisnis yang telah dibuat dapat digunakan untuk yang pertama, usaha baru. Misalnya membuka toko, membangun pabrik, mendirikan perusahaan jasa, membuka usaha dagang, dan sebagiannya. Yang kedua, mengembangkan usaha yang sudah ada, misalnya menambah kapasitas pabrik, memperluas skala, usaha mengganti peralatan atau mesin, menambahkan mesin baru, memperluas cakupan usaha, dan sebagian usahanya. Ketiga, memilih jenis usaha atau investasi atau proyek yang paling menguntungkan, misalnya pilihan dagang, usaha barang atau jasa, pabrikasi atau perakitan, proyek A atau proyek B, dan sebagiannya. Yang kedua yaitu proses studi kelayakan usaha. Tahapan ini terdiri atas 4. Yang pertama, tahapan penemuan ide atau perumusan gagasan. Tahapan penemuan ide ialah tahap di mana wirausaha untuk merintis usaha baru. Ide tersebut kemudian dirumuskan dan diidentifikasi. Misalnya kemungkinan usaha apa saja yang paling memberikan peluang untuk dilakukan dan menguntungkan dalam jangka waktu yang panjang. Kedua, formulasikan tujuan. Tahapan ini adalah tahap perumusan visi dan misi usaha. Apa visi dan misi usaha yang hendak dilakukan setelah jenis usaha tersebut diidentifikasi. Ketiga yaitu tahap analisis. Tahap penelitiannya itu proses sistematis yang dilakukan untuk membuat suatu keputusan apakah bisnis tersebut layak dilaksanakan atau tidak. Beberapa aspek yang dapat diamati dalam tahap analisis meliputi yang pertama aspek pasar, kedua aspek teknik produksi atau operasi, ketiga aspek manajemen atau pengelolaan, meliputi aspek organisasi, pengelolaan tenaga kerja, pemilikan, yuridis, lingkungan, dan sebagainya. Yang keempat yaitu aspek finansial dan keuangan mencakup sumber dana, penggunaan dana, proyeksi biaya, proyeksi pendapat, proyeksi keuntungan, dan proyeksi aliran kas atau flow. Dan berikutnya yaitu tahap keputusan. Setelah dilakukan evaluasi, dipelajari, dianalisis, dan ternyata hasilnya meyakinkan, maka langkah berikutnya adalah tahap pengambilan keputusan apakah usaha layak dilakukan atau tidak. Oleh karena menyangkut keperluan investasi yang mengandung resiko, maka putusan usaha bisa berdasarkan beberapa kriteria investasi. Analisis aspek usaha. Seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa untuk mengetahui layak atau tidaknya suatu bisnis dilakukan, harus analisis berbagai aspek. Yang pertama, analisis aspek pemasaran.
Untuk menganalisis aspek pemasaran, seorang wirausaha terlebih dahulu harus melakukan penelitian pemasaran dengan menggunakan sistem informasi pemasaran yang memadai berdasarkan analisis dan prediksi. Apakah bisnis yang akan dirintis atau yang akan dikembangkan memiliki peluang pasar yang memadai atau tidak? Dalam menganalisis pemasaran, dilakukan beberapa komponen. Yang pertama, kebutuhan dan keinginan konsumen. Barang dan jasa apa yang banyak dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen. Yang kedua, segmen pasar. Pelanggan dikelompokkan atau diidentifikasi berdasarkan aspek geografi, demografi, dan sosial budaya. Ketiga, target. Menyangkut banyaknya konsumen yang dapat diraih. Keempat, nilai tambah. Wirausaha harus mengetahui nilai tambah produk dan jasa pada setiap rantai pemasaran. Dengan mengetahui nilai tambah, maka setiap rantai pemasaran, maka nilai tambah bisnis dapat diketahui dengan tinggi atau rendah. Yang kelima, masa hidup produk. Harus dianalisis apakah masa hidup produk lebih dari waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan laba sampai modal kembali atau tidak. Yang keenam, struktur pasar. Harus dianalisis apakah barang atau jasa yang akan dipasarkan termasuk pasar persaingan tidak sempurna atau pasar persaingan sempurna. Yang ketujuh, persaingan atau strategi pesaing. Harus dianalisis apakah tingkat persaingan tinggi atau rendah. Untuk memenangkan persaingan, tentu saja bisnis tersebut harus lebih unggul daripada pesaing. Kedelapan, ukuran pasar. Ukuran pasar dapat dianalisis dari volume penjualan. Kesembilan, pertumbuhan pasar. Pertumbuhan pasar dapat dianalisis dari volume penjualan. Kesepuluh, laba kotor. Apakah perkiraan laba kotor tinggi atau rendah? Kesebelas, pangsa pasar. Pangsa pasar dapat dianalisis dari selisih jumlah barang atau jasa diminta dengan jumlah barang dan jasa yang akan ditawarkan. Nah, yang kedua, analisis aspek produksi atau operasi. Pada tahap ini akan dilakukan beberapa komponen. Yang pertama, lokasi operasi. Untuk memulai bisnis, hendaknya memiliki lokasi yang paling strategis. Misalnya ditetapkan di lokasi dekat pemasok atau dekat konsumen. Kedua, volume operasi. Harus relevan dengan potensi pasar atau prediksi permintaan. Ketiga, mesin dan peralatan. Mesin dan peralatan harus sesuai dengan perkembangan teknologi masa kini. Keempat, bahan baku dan bahan penolong. Bahan baku dan bahan penolong serta sumber daya yang diperlukan harus cukup tersedia. Kelima, tenaga kerja. Berapa jumlah tenaga kerja yang akan diperlukan dan bagaimana kualifikasinya. Keenam, layout. Layout merupakan tata ruang dan tata letak berbagai fasilitas operasi. Yang ketiga, analisis aspek manajemen. Pada aspek ini ada beberapa hal yang perlu dianalisis. Yang pertama, kepemilikan. Apakah unit bisnis yang akan didirikan milik pribadi perorangan atau milik bersama atau persekutuan? Kedua, organisasi. Jenis organisasi apa yang diperlukan? Apakah organisasi ini organisasi staf atau organisasi bentuk lainnya? Ketiga, tim manajemen. Apakah bisnis akan dikelola sendiri atau melibatkan orang lain secara profesional? Bila bisnisnya besar, sebaiknya dibuat tim manajemen yang solid. Keempat, karyawan. Karyawan harus disesuaikan dengan jumlah kualifikasi atau kualitas yang diperlukan untuk kepentingan menjalankan usaha. Yang terakhir, analisis aspek keuangan. Pada aspek ini ada beberapa hal yang perlu dianalisis. Yang pertama, kebutuhan dana. Kebutuhan dana berkaitan dengan dana operasional perusahaan. Yang kedua, sumber dana. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa sumber dana yang akan digali yaitu sumber dana internal. Yang ketiga, proyeksi neraca. Sangat penting untuk mengetahui posisi harta dan kekayaan serta untuk mengetahui kondisi keuangan lainnya. Keempat, proyeksi laba rugi. Proyeksi laba rugi dari tahun ke tahun menggambarkan perkiraan laba atau rugi di masa yang akan datang. Kelima, proyeksi aliran kas. Aliran kas ini dapat dilihat kemampuan perusahaan untuk melaksanakan kewajiban keuangannya. Nah, ada pun 3 jenis aliran kas. Yang pertama, aliran kas masuk, aliran kas keluar, dan aliran kas bersih. Kriteria kelayakan investasi usaha. Untuk mengetahui layak tindakannya investasi yang dilakukan dan menguntungkan secara ekonomi, diperlukan 5 kriteria yaitu 1. Payback period atau PBP. PBP digunakan untuk menghitung jangka waktu pengembalian modal. PBP adalah periode yang diperlakukan untuk menutup kembali pengeluaran investasi. 2. Not Present Value atau NPV. NPV digunakan untuk menghitungkan nilai uang sebagai manfaat ekonomi dari usaha yang diperkirakan akan diterima di masa yang akan datang, tidak sama dengan nilai uang yang diterima sekarang, karena ada faktor interest rate yang besarnya tertentu dan besarnya biaya yang dianalisis sepanjang waktu.
3. Net Benefit Cost Ratio atau Net BCR. Net BCR merupakan angka perbandingan antara total present value dari keuntungan bersih dalam tahun-tahun. 4. Internal Rate of Return atau IRR. IRR menunjukkan tingkat bunga pada saat jumlah penerimaan sama dengan jumlah pengeluaran atau tingkat suku bunga yang menghasilkan NPV sama dengan 0. Jika IRR lebih besar dari tingkat suku bunga yang berlaku, maka suatu proyek dapat dilanjutkan. Jika sebaliknya, proyek ditolak. 5. Break-even point atau BEP. BEP atau titik impas adalah titik di mana total biaya produksi sama dengan pendapatan. BEP memberikan petunjuk bahwa tingkat produksi telah menghasilkan pendapatan yang sama besarnya dengan total biaya produksi. Itulah tadi pemaparan materi analisis bisnis dan studi kelayakan usaha dari kelompok kami. Dapat disimpulkan bahwa dengan melakukan studi kelayakan ini, pebisnis dapat terhindar dari banyak kemungkinan buruk yang melanda perusahaan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.